Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat kematian. Lamat atau tanda-tanda kematian masih menjadi sebuah misteri. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Bagi yang percaya, meyakini bahwa tanda itu pasti dan nyata adanya, dan hanya disadari oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka mendasarkan pandangan pada Quran Surat Al-Baqarah 2:180. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka yang tidak percaya mendasarkan keyakinannya bahwa hanya Allah yang tahu pasti kematian itu. Kedua pendapat ini sesungguhnya adalah sesuatu yang benar dan bisa dikompromikan. Segala peristiwa yang Allah akan perlihatkan kepada manusia didahului oleh isyarat-isyarat atau tanda-tanda. Oleh karena itu, ayat yang pertama turun adalah perintah untuk membaca, Iqra. Perintah membaca ini diperuntukkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa membiasakan membaca segala tanda-tanda zaman, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Manusia hanya mampu membaca sesuai dengan tingkat pemahaman yang Allah berikan kepadanya. Terjadi atau tidak, semua tentu terpulang kepada Allah sebagai sutradara tunggal. Pembacaan terhadap ayat-ayat Allah ini tentu diharapkan agar manusia semakin mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang sudah pasti terjadi, yaitu kematian. Alamat kematian menurut ulama adalah benar dan nyata. Hanya amalan ibadah dan ketakwaan yang akan dapat membedakan kepekaan kita kepada tanda-tanda ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan masih mampu memperlihatkan dan menceritakan kepada keluarga dan sahabat secara langsung akan kesukaran menghadapi sakaratul maut dari awal hingga akhir hayat baginda. Tanda-tanda kematian menurut ulama. Imam Ghazali diriwayatkan memperoleh tanda-tanda ini sehingga beliau mampu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sakaratul maut secara sendirian. Beliau menyediakan dirinya dengan segala persiapan termasuk mandinya, wuduk serta kafannya. Hanya ketika sampai bahagian tubuh dan kepala saja beliau telah memanggil abangnya yaitu Imam Ahmad ibnu Hambal untuk menyambung tugas tersebut. Beliau wafat ketika Imam Ahmad bersedia untuk mengkafankan bahagian mukanya. Adapun riwayat-riwayat ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya. Tanda-tanda yang diberikan adalah untuk menjadikan kita umat Islam supaya dapat bertobat dan selalu siap dalam perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda-tanda ini terdiri beberapa keadaan. 1. 100 hari sebelum hari kematian. Tanda ini akan ditemui oleh semua orang Islam. Hanya apakah semua memahami tanda ini atau tidak? Tanda pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dan hanya akan disadari oleh mereka-mereka YG dikehendakinya yaitu 100 hari sebelum hari kematian. Tanda ini akan berlaku lazimnya setelah waktu asyar. Seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki akan mengalami getaran, seakan-akan menggigil. Ketika tanda ini datang digambarkan seperti daging sapi kambing yang baru disembelih. Jika diperhatikan dengan teliti akan didapati daging tersebut seakan-akan bergetar. Tanda ini rasanya nikmat,
Dan bagi mereka yang sadar dan berdetak di hatinya bahwa mungkin ini adalah tanda kematian, maka getaran ini akan berhenti dan hilang setelah sadar akan kehadiran tanda ini. 40 hari sebelum hari kematian. Tanda kedua ini juga akan terjadi sesudah waktu Asyar. Bagian pusat akan berdenyut-denyut. Saat ini, daun yang tertulis nama kita akan gugur dari pohon yang letaknya di atas arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat maut akan mengambil daun tersebut dan mulai membuat persediaannya atas kita. Di antaranya adalah ia akan mulai mengikuti kita sepanjang waktu. Malaikat maut terkadang memperlihatkan wajahnya sekilas. Apabila hal ini terjadi, mereka yang terpilih ini akan merasakan seakan-akan bingung seketika. Adapun malaikat maut ini wujudnya cuma seorang, tetapi kuasanya untuk mencabut nyawa adalah bersamaan dengan jumlah nyawa yang akan dicabutnya. 37 hari sebelum hari kematian. Adapun tanda ini akan diberikan hanya kepada mereka yang diuji dengan musibah sakit, di mana orang sakit yang tidak makan, secara tiba-tiba dia berselera untuk makan. 3 hari sebelum hari kematian. Pada masa ini akan terasa denyutan di bahagian tengah dahi, yaitu di antara dahi kanan dan kiri. Jika tanda ini dapat diketahui dipahami, maka berpuasalah setelah itu, supaya perut tidak mengandung banyak najis, dan ini akan memudahkan urusan orang yang akan memandikan jenazahnya. Saat itu, mata hitam tidak akan bersinar lagi, dan bagi orang yang sakit, hidungnya akan perlahan-lahan turun. Hal ini dapat diketahui jika orang melihatnya dari bahagian sisi. Telinganya akan layu, di mana bahagian ujungnya akan berangsur-angsur masuk ke dalam. Telapak kakinya yang terlanjur akan perlahan-lahan jatuh ke depan dan sukar ditegakkan. 1 hari sebelum hari kematian. Sehari sebelum hari kematian di waktu Asyar, orang yang akan meninggal merasakan satu denyutan di sebelah belakang, yaitu di bagian ubun-ubun, sebagai isyarat bahwa dia tidak akan sempat menemui waktu Asyar keesokan harinya. 6 tanda akhir. Orang yang akan meninggal akan merasakan dingin di bahagian pusat dan akan turun ke pinggang dan seterusnya akan naik ke bahagian halkum. Ketika itu terjadi, maka hendaklah terus mengucapkan kalimat syahadat dan berdiam diri serta menantikan kedatangan malaikat maut untuk menjemput kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kyai Ageng Usman Effendi Nitiprayitna Dewe, Ki Ageng Nitiprana Dewe, adalah pewaris ilmu tasawuf generasi ke-9 dari Sunan Kudus, adalah salah seorang ulama tasawuf yang berhasil menyusun tanda-tanda kematian yang bisa diketahui 1 tahun sebelum seseorang meninggal dunia. Berikut tanda-tanda kematian yang dapat dikenali 1 tahun sebelum berpisahnya roh dan jasad, kiamat sugro. 1-12 bulan sebelum kematian menjemput, akan mendengar suara-suara aneh yang belum pernah didengar, dan suara tersebut lain dengan suara yang ada di dunia. 2-9 bulan sebelum kematian menjemput, tiba-tiba melihat sinar matahari bersinar hitam. 3-6 bulan sebelum kematian menjemput, tiba-tiba melihat air berwarna merah, kemerah-merahan. Sedangkan api tampaknya berwarna hitam. 400 hari sebelum kematian menjemput, sekonyong-konyong di depan mata tampak seperti terbentang laut yang luas, seolah-olah ada sesuatu yang berwarna putih terlentang, sehingga kelihatan mayat dipocong-pocong dan dibungkus. 5-80 hari sebelum kematian menjemput, apabila menopang tangan di atas kening sendiri lengan tangan di hadapannya, ia tidak akan melihat lengan tangannya. 6-70 hari sebelum kematian menjemput,
tidak dapat menggerakkan jari manisnya dengan leluasa sebagaimana mestinya. 60 hari sebelum kematian menjemput, tiba-tiba akan melihat bahwa matahari tampaknya seolah-olah kaca cermin yang di dalamnya terdapat bayangan diri pribadi sendiri berupa wajahnya sendiri. 50 hari sebelum kematian menjemput, tiba-tiba melihat sejenis cahaya luar biasa indah gemilang, tetapi sekejap menghilang. 40 hari sebelum kematian menjemput, kuping akan berdengung terus-menerus. 30 hari sebelum kematian menjemput, perasaan kadang-kadang kosong dan hampir tidak ingat apa-apa. 20 hari sebelum kematian menjemput, di mata seperti ada yang bergerak terus-menerus. 7 hari sebelum kematian menjemput, langit-langit mulut apabila dijilat dengan ujung lidah tidak terasa geli. 3 hari sebelum kematian menjemput, mendengar suara gaduh dan kadang-kadang mendengar suara tangis bayi yang baru lahir. 24 jam sebelum kematian menjemput, nafas yang keluar dari hidung terasa sangat dingin, sedang lidah terasa panas. Hidung menjadi kuncup. Denyut yang ada pada kedua kaki semakin hilang dan denyut bagian dada bergetar hebat. 3 jam sebelum kematian menjemput, jalan nafas mulai berkurang, karena sebagian nafasnya mulai berkumpul dengan suatu angan-angan untuk dibawa pulang menghadap Allah.